Baik, kita awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mau dibaca? Hadis selanjutnya, An Abdillahi ibnu Buraidah an Abi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al witru haqqu faman lam yutir falaisa minna. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, dari ayahnya dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, witir adalah hak siapa yang tidak sholat witir, dia bukanlah termasuk golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanadnya yang lemah. Baik, kembali di sini disebutkan terkait dengan witir. Ya, begitu pentingnya witir kan. Ada beberapa kali disinggung terkait dengan witir. Hingga sangat dimudahkan sekali pelaksanaannya. Termasuk di sini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, witir itu adalah hak yang telah ditetapkan. Barang siapa yang tidak berwitir, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini disebutkan sanadnya lemah, tapi dinilai oleh sahih oleh Al-Hakim. Macam-macam. Ada nanti dinilai hasan oleh yang lainnya. Sini. Dia Abu Hakim menilai hasan. Ya, jadi seperti itu ya. Monggo nanti di ada hadis yang mengatakan sahih tersebut, ada sahih lemah dari Abu Hurairah. Makanya itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Ya. Jadi kualitasnya seperti itu. Baik. Terus di sini ada keterangan tambahan. Di sini ada keterangan tambahan terkait dengan jumlahnya kemarin sudah ya. Di sini disebutkan bahwa sholat witir itu bisa dengan 1 rakaat, 3 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan 11 rakaat. Sampai 11 rakaat. Pokoknya ganjil. Nah, pokoknya ganjil. Di atasnya 11? Boleh, enggak apa-apa. Boleh, silakan. Boleh. Bahwa witir 3 rakaat. Nah ini. Adapun Imam Abu Hanifah yang menyatakan wajib dengan mengatakan bahwa witir ada 3 rakaat, tidak boleh 1 rakaat dan tidak boleh lebih dari 3 rakaat. Nah, ada lagi pendapat ini. Iya. Silakan. Ya. Baik, seperti itu ya. Jadi ini yang penting adalah witir, ya. Baik, mau dilanjut. Nanti kalau sudah witir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakatain yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tuhlihinna summa yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tuhlihinna summa yusalli salasan. Qalat Aisyatu fakultu ya Rasulullah atanamu qabla ang tutira. Qala ya Aisyatu inna ainayya
tanamani wala yanamu qalbi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam San ya. tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Mm, Entah itu di bulan Ramadan ataupun di bulan yang lain. mm, Beliau sholat 4 rakaat. Jangan kamu tanyakan tentang bagusnya serta lamanya. Lalu beliau sholat 4 rakaat lagi. Jangan kamu tanyakan tentang bagusnya serta lamanya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum sholat witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tertidur, namun hatiku tidak tidur. Muttafaqun alaih. Baik, tambahan lagi terkait dengan sholat malam, ya. Ini hadisnya juga muttafaqun alaih ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah ini keterangan dari Aisyah, ya kan? Keterangan dari Aisyah melihat bagaimana Rasulullah sholat malam, baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah hingga lebih dari 11 rakaat. 11 rakaat per malam. Ya. Kalau mau pakai hadis ini, enggak apa-apa, ya kan? Hah? Nah, intinya jumlah dulu per malam. 11 rakaat, ya kan? Total satu malam. Total satu malam 11 rakaat. Setiap hari Rasulullah. Beliau sholat 4 rakaat, 4 rakaat. Nah, ini. Menurut hadis ini 4 rakaat, 4 rakaat. Tadi 4 rakaat, 4 rakaat, 3. Ya kan? Berapa salam? 2 salam, 1, 2, 3. 3 salam. Berarti 4 rakaat 4 rakaat, salam. 1 salam. 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat. Kita pahami dari hadis ini, ya kan? Nah. Terus jangan kau tanyakan tentang bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 4 rakaat. Oh, 4 rakaat salam, kemudian 4 rakaat lagi salam. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. 3 rakaat yang langsung 3 rakaat. Sama, jadi kita sejauh kita memandang ini 4, 4 dan 3. Bukan 2, 2, 2, 2 dan 2, 1. Ya kan? Kita kalau pahami dari hadis ini, ya kan kita memahami kan dari banyak hadis. Sementara hadis ini ketemu ini. Nanti yang 222 ada. Ada, ya kan ada, makanya itu. Terus Aisyah melanjutkan. Lalu aku tanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, namun hatiku tidak tidur. Muttafaqun alaih. Ingat Pak Manto saya kalau ini ya. Walaupun matanya tidur, lihat. Nah, jadi hadis ini kita pahami. Nah, sekarang kita lanjutkan. Tahu enggak kita teknis pelaksanaannya ini? Gimana caranya? Apakah seperti sholat duhur atau tidak? Kalau 4 lah ini ya. Makanya itu. Sekarang yang kita pegang, yang hadis yang sudah kita tahu pelaksanaannya adalah 22. Itu yakin kita sudah belajar. Ya kan? Dan pelaksanaannya seperti itu. Hanya ini, apabila di sini ada 4 rakaat, kita tahu pelaksanaannya enggak? Nah, paling aman dengan tidak menyelisih hadis ini, ya kan? Kita laksanakan apa yang kita tahu, ya kan? Sudah selesai dengan jumlahnya boleh seperti ini, ya kan? Hanya saja 2 rakaat. Kemudian kita belajar lebih nantinya. Oh, 4 rakaat bisa. 4 rakaat gimana caranya? Kalau suatu saat itu kita nemu ilmunya,
ya kan? Boleh dilaksanakan. Ya, memang sejauh sepengetahuan saya 4 rakaat itu langsung satu salam, satu kali duduk, tahiyat akhir saja kan? Tahiyat akhir saja. Tidak 2 kali seperti sholat. Enggak. Nah, makanya itu kan terbatas loh. Nanti cari lagi ilmunya. Ya, saya pernah melakukan itu cuma sekali tok. Setelah itu enggak pernah. Ya. Baik. Jadi seperti itu Pak Manto ya. Jadi yang perlu kita pelajari di sini kita ambil pelajaran adalah jumlah. Satu jumlah 11 rakaat. Terus yang kedua bebas mau ada penjedanya atau tidak ada jedanya. Ini ke sini, ya kan? Bebas, ya kan? Baik, ini untuk menguatkan hadis yang sebelumnya kita belajar bahwa witir itu sejak selesai isya sampai menjelang subuh. Bebas, ya kan? Makanya waktunya diperpanjang. Jadi kalau misalkan seperti ini diurut, ya sudah berarti urut. Harusnya seperti ini. Oh ternyata sebelumnya kita sudah belajar bisa di mana saja witirnya. Baik, ada tambahan nih Kak? Pak Wanda. Soalnya sekarang istilahnya kan tarawih. Istiroha kan istirahat. Nah, istirahat tarawih itu. Kalau sekarang kan tanpa istirahat, jadi sebut tarawih atau enggak? Nah, itu Pak Wanda ya. Tarawih itu istirahat, artinya sholat santai. Ya kan, dengan sholat santai-santai. Tapi ternyata nah itu ya, makanya santai, bener-bener santai. Ya. Nah, terus ada tambah lagi. Oh, di sini ada ditambahkan bahwa Rasulullah itu sholatnya 10 rakaat dan witir 1 rakaat. Jadi ini ada di sini tambahannya. Beliau Rasulullah sholat malam 10 rakaat dan witir 1 rakaat. Oh, ada tambahan lagi. Nah, jadi seperti apa yang dipahami Pak Manto kemarin, kalau 21 ini enggak witirnya, bebas witirnya. Pokoknya witirnya ganjil dan tidak boleh 2 kali dalam 1 malam, ya. Makanya itu Pak Manto ini lagi meresapi Pak Manto ya. Hah? Oh, salat sunahnya, salat tarawihnya. Nah, iya. Tapi saya sholatnya 10-1. Langsung bus. Oh gitu. Oh ini baru lagi Pak Manto. Nah itu bener, jawaban paling aman seperti itu. Ilmu saya belum sampai situ Pak. Langsung Pak Manto. Ya kan? Wallahu alam, beliau dapat ilmu dari mana? Langsung 10-1. Ya kan? Tuh tirtok lah. Nah itu ya, wah itu masukan baru berarti. Oh kita ada seperti itu. Jadi belum tahu kitabnya di mana itu. Hah? Oh iya, partai Pak Manto ya. Terus ada lagi tambahan. Di sini tidak ada tambahnya lagi ya. Nomor 2. Ini disebutkan bahwa sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, jelas seperti itu ya. Bukan cuma terawih. Enggak, bebas. Di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Sholat malam. Sholat malam. Enggak, bukan sholat malam. Jadi bedanya sholat taraweh, sholat malam dan sholat tahajud apa Pak Manto? Nah, jadi sholat setelah isya sampai subuh itu namanya sholat lain, sholat malam.
ya kan? Berarti bagi dua. Kalau di dalam bulan Ramadan namanya taraweh. Kalau di luar, salat malam. Bagaimana lagi? Kalau sebelum tidur, salat malam. Kalau sudah tidur, tahajud. Nah ini Anda ya. Jadi penyebutan awal di zaman Rasulullah tidak ada istilah ini. Adanya ini aja, salat malam. Ini Anda ya. Jadi kalau misalnya Pak Manto belajar, ada hadis riwayat siapa Rasulullah sholat tarawih, itu harus jelas salah itu. Ya kan? Tidak ada istilah sholat tarawih di zaman Rasulullah. Ya Manto. Apalagi terus kemudian ada hadis bahwa Rasulullah itu zakat dengan beras. Wah, ada coret langsung Pak Manto. Ya kan? Tingkatannya lebih ke tahajud, Nah, ini kalau bangun tidur, tinggiannya, tingkatan. sholat malam. Nah, ini kenapa ini dikejar sepertiga malam? Ini aja. Kenapa ini? Karena ngejar ini. Ya memang baik, ini lebih baiknya ini karena di sini kan ada keterangan macam-macam kan. Allah turun segala macam kan di sepertiga malam terakhir untuk mengabulkan doa-doanya ya Pak Manto ya. Seperti itu. Jangan lupa kalau di sini Pak Pardi disebut doanya, Pak Pardi yang sepuh, Pak Pardi yang muda. Oh itu doa ini loh Pak Manto, ya disebut ya. Jangan untuk dirinya sendiri toh. Lah, iya, ya Pak Manto. Terus, terus di sini ada tambahan lagi, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam 13 rakaat. Oh, ada tambahan lagi. Ada yang 13 rakaat. Dengan jumlah termasuk witir 5 rakaat. Nah, kalau ini witirnya 13, witirnya 5 rakaat witir. Jadi tetap 2222, witirnya 5. Ya. Terus di sini sebutkan dan witirnya satu salam. Ya, seperti kemarin yang sudah pelajari, semua witir satu salam. Ya. Hanya saja kemarin belum ada jawaban dari Handika. Ini kan, ada PR tuh kemarin. Witir 1, 3, 5, 7, 9. Ini satu salam, jelas. Ini satu salam, jelas. Satu kali duduk, satu kali duduk, satu kali salam. Kalau ini duduknya berapa kali? Belum ada jawaban. Sejauh sepengetahuan saya, duduk itu 2 kali. Tasyahud awal, kalau ini 2 rakaat terakhir itu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau ini berarti 4 tasyahud awal, 5 tasyahud akhir, salam plus witir di sini. Kunut. Sama ini. 6, 7, kunutnya di sini. Apa nih? Lunda, tetap sholat biasa. 1 sholat biasa ya, 2 biasa, 3 biasa, 4 tasyahud awal. Tasyahud awal, 5 tasyahud akhir. Terus salam. Satu salam. Tasyahud awal. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Di sini ada kunut. Nah. Hah? 1 kali salam. 1 kali. Hah? Iya. Nah, makanya itu dicari nanti. Di sini keterangan di sini duduk 1 kali, ya kan? Saya belajar duduknya 2 kali. Coba nanti dicari, ya. Lumayan Pak Manto ini dikerjakan, cari ilmunya.
Iya, lumayan ya. Cari ilmunya. Nanti PR buat Andika ini, belum nemu ini. Baik itu ya, tidak duduk kecuali rokaat terakhir. Terus 13 rokaat di sini, dua rakaat, namanya berbaring. Oh, ada istirahatnya Pak Manto. Bahwa beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 rakaat, 2, 2, 2, 2, 2. Kemudian beliau witir, kemudian istirahat, kemudian beliau berbaring hingga datang muadzin, lalu beliau sholat lagi 2 rakaat ringan. Ya. Terus itu tadi itu, iya sudah mendekati subuh. Yang kemarin apa? Berarti Rasulullah itu sholatnya sudah mendekati subuh, ya kan? Selesai sholat malam, berbaring sebentar, muadzin sudah adzan. Ya seperti itu. Ya seperti ingat-ingat Pak Manto waktu di Temboro itu loh. Kan sholatnya semalam kan? Iya kan? Ya. Pak Parti yang dekat situ aja tidak pernah sholat. Lah, nggak pernah itu. Baik, terus sudah tidak ada keterangan lainnya. Jadi ada 11, 13 di sini. Oh, di sini ada sahabat. Sholatnya 20 rakaat, ya kan? Baik, mungkin ada tambahan lagi di sini sudah umum. Bagian yang lebih banyak itu kan karena zaman khalifah umat itu kan nggak kuat lama berdiri. Saya dipecah supaya berdirinya lebih sebentar. Kalau mengikuti Rasulullah langsung 443 kan lama suratnya panjang. Oh iya, tadi kan disebutkan Pak Manto ya. 443 kan. Lama dan bagus. Ya kan? Jadi kemudian dipecah jadi dua-dua ini. Iya kan seperti ini. Jadi 20 itu supaya pendek cepat salah. Sekarang udah 8 tapi pendek, ya kan? Nah, ini sholat di sana Pak Manto. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar. Ya Manto ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi nanti ya dicek ini gimana caranya, witir cek lagi gimana caranya, supaya kita ilmunya nambah. Ya, lanjut. Lanjut. Hadis selanjutnya. Ini tadi sudah dibaca ini. Yang 13 rakaat. Oh, 13 rakaat. Oh iya sudah. Kita lanjut lagi. Sahur sudah ya? Sahur belum. Sampai waktu sahur tadi sudah dibaca. Belum. Yang ini aja, Aisyah aja. Oh iya. Wa Aisyah. Wa anha qalat min kulli laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantaha witruhu ila sahar. Diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata pada setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sholat witir yang berakhir hingga waktu sahur. Sahur. Dekati. Sampai sahur. Baik, lanjut. Mana ya? Bukunya ini tuh agak ada pengulangannya memang. Dibaca lagi aja. Ya, Mas, sesuai dengan itu aja. Iya, terus ke mutafaqun alaih. Cocokkan.
Ya, untuk rakaat terakhir fajar ini. Wa an Abdillahi ibnu Umar ibnu Asi radhiyallahu anhuma Oh ya. qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sholli ala ya Muhammad. Abdullah Hmm? la takun misla fulan kana yakumu minal lail fataraka qiyamal lail muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan. Ia bangun di waktu malam, namun ia meninggalkan salat malam. Gimana Pak Muttafaqun Manto? alaih. Ini apa ini? Hadis apa ini kira-kira? Jadi dulu itu ada seseorang yang selalu sholat malam. Kemudian, nah itu, nah sayang, ya kan? Sayang. Jadi sampai dikomentari oleh Rasulullah, ya kan? Dan Rasulullah berpesan agar jangan sampai seperti itu, walaupun hanya 2 rakaat. Makanya pelaksanaannya ini dipermudah, mulai dari setelah Isya sampai menjelang subuh. Sholat malam itu, ba'da Isya tambah 2 rakaat tambah 1 rakaat selesai sudah. Itu sama dengan sholat malam, ya kan? Boleh saja, ya kan? Tidak mengganggu. Jadi yang kita kejar sholat malamnya. Hanya saja ini kan dalam rangka memperoleh keutamaan lainnya, seperti malam, ya ini kan. Kalau di depan tidak masalah, toh juga utama. Bedanya baik dan lebih baik saja. Ya, nah, yang kurang baik itu tidak melaksanakan sholat malam. Nah, itu yang kurang baik, ya kan? Jadi secapek apapun usahakan, laksanakan, ya. Ya. Lihat videonya almarhum Syekh Ali Jabir itu. Oh ya. Jangan tinggalkan sholat malam. Minimal witir 1 rakaat. Nah, sampai minimal witir 1 rakaat. Habis Isya. Habis Isya lagi, ya kan? Benar dong mana? Habis Isya sholat 1 rakaat, ya kan? Nah apa? Lo kan witir kan termasuk sholat malam, ya kan? Menutup malam tuh witir itu. Iya. Jadi seperti itu ya. Laksanakan apapun ya. Witir. Saya mungkin sama dengan Pak Chandra. Saya setelah witirnya setelah Isya. Selesai, setelah Isya langsung witir. Malamnya nanti ya bangun ya sesempatnya 2 ya 2. Ya kan? Kalau Pak Manto kan istiqomah Pak Manto. Enggak apa-apa, bebas. Enggak apa-apa, bebas. Makanya pelaksanaan witir itu mulai dari setelah Isya sampai menjelang subuh. Istiqomah kan stagnan waktunya itu aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Penutup malam enggak apa-apa, ya. Sudah ada teorinya kemarin. Jadi tidak apa-apa. Loh kemarin kan dibahas. Waktunya witir setelah Isya sampai menjelang subuh, ya kan? Enggak apa-apa. Jadi jangan heran nanti kalau Pak Budi lihat Pak Manto setelah sholat Isya terus sholat 1 rakaat, terus ada witirnya, ada kunutnya, ya kan? Orang-orang pasti tahu, oh Pak Manto sedang sholat witir ini, ya kan? Berarti nanti malam ada bapaknya Pak Manto ini, ya Manto ya. Jadi witirnya dimajukan. Baik, mau dilanjutkan? Tambahan? Ada orang yang gemar taraweh tapi nggak sholat ba'da Isya. Ya. Kemarin enggak, witirnya waktu tarawih tok. Fenomena orang taraweh di sini kadang habis Isya itu anteng aja. Taraweh berdiri. Yang utama sholat ba'da Isya. Nah itu ya. Gitu. Bulan-bulan banyak bulan. Ya. Jadi banyak komentar di sini terkait dengan sholat taraweh.
Mau dilanjut? Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam autiru ya ahlul Quran fa innallaha witru yuhibbul witr. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat witirlah wahai ahli Quran, karena sejatinya Allah adalah witir ganjil dan dia mencintai yang ganjil. Witir. Hadis riwayat 5 imam. Hadis riwayat iya. 5 imam 5 hadis. orang imam dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, gimana Pak Manto? Kemarin sudah dapat apart. Ya kan, witir. Sekarang ini ya kan. Jadi keutamaan witir memang luar biasa. Ini jangan tinggalkan witir. Sayang kalau misalkan witirnya itu hanya dilakukan saat Ramadan saja. Ya. Baik, lanjut. Hadis selanjutnya. Sabda Ali itu ahlul Quran. Ali. Ahlul Quran kan apa maksudnya? Ahli kitab apa maksudnya? Ayo, ahlul Quran. Berwitir ya, wahai ahlul Quran. Artinya apa, Pak Manto? Ahli Quran. Berwitirlah bagi orang-orang yang sudah mendapatkan kitab Al-Quran. Nah, kita mendapatkan kitab Al-Quran enggak, Pak Manto? Ya. Nah, itu. Ya, itu. Seperti ahlul kitab. Orang-orang yang sudah mendapatkan kitab. Siapa? Ya, mulai dari ya kan? Taurat, ya kan? Udah dulu Taurat, Zabur, Injil, sampai kita Al-Quran. Baik, dilanjut. Hadis selanjutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala aj'alu akhira salatikum bil laili witron. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah salat witir sebagai akhir salat malammu. Muttafaqun alaih. Sampai kemarin yang tadi kan disebutkan hingga hukumnya witir ada yang mewajibkan, ada sampai yang sunnah muakkad. Ya, seperti itu ya derajatnya. Kita pakai yang sunnah saja. Ya, iya Manto ya. Jadi seperti di sini, jadikanlah witir sebagai akhir sholat malam kalian. Penutup. Lanjut. Itu tambahan yang kan ada yang berpendapat ya ini siapa? Karena fikih kan mungkin luas ya. Luas. Ada sebagian yang Ramadan dia sholat taraweh kemudian witir bersama imam, karena ada keutamaan barang siapa sholat sholat malam bersama imam hingga imam salam dan pergi itu kan dihitung sholat sepanjang malam gitu. Kemudian malam harinya mau sholat dia mulai lagi itu witirnya bisa dia sholat 1 rakaat lagi untuk agar witirnya nanti terakhir dapat lagi mengamalkan hadis ini yang jadikanlah witir sebagai akhir sholat malam. Misalkan malam dia sholat lagi, ada yang berpendapat tuh ini dia sholat 1 rakaat lagi agar yang tadinya sudah witir bersama imam di awal malam di sepertiga malam terakhir dia sholat 1 rakaat dulu, baru sholat 2 rakaat lagi, tutup witir lagi. Wah ini sama kayak Pak Manto kemarin ini. Jadi sholat witirnya 2 kali, 3 kali. 3 kali sih. Oh iya, 3. Pertama kan bersama imam ganjil 1 rakaat. Kalau seperti itu. Awal malam. Terus malam udah selesai. Malam tambah 1 lagi rakaat untuk menjangkepkan yang ini. Betul kan? Terus terakhir setelah sholat 1 lagi witir. 3 ini. Tapi saya tidak tahu ini. Iya kan? Pak Manto sama Dokter Anang tahu. Pak Manto kemarin sempat menyampaikan itu. Katanya Pak Parti kitabnya dari mana? Ya, ya apa ya kan? Baik seperti itu ya. Kita pakai yang mana ada pendapat seperti ini. Kalau saya pakai yang 1 aja, ya.
Baik. Lanjut. Hadis selanjutnya Hmm? Antolkin Ibnu Ali radhiyallahu anhu qala sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la witroni filailatin. Diriwayatkan dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, ini jadi seperti itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan 3 imam. Bahwa makruhnya melakukan witir 2 kali atau lebih dalam satu malam. Ini menurut beliau ya. Ini ada keterangan ini. Orang yang telah melakukan witir lalu ingin sholat lagi setelah witir, maka itu boleh. Jadi witir sudah selesai, malam sholat lagi, sholat biasa boleh, silakan. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat 2 rakaat setelah witir, boleh, ya kan? Jadi witir mau di depan mau di belakang nggak masalah, ya kan? Terus ini ada tambahan lagi enggak? Enggak ada, ya kan? Enggak ada Andika ya? Ini dia ingin mulai. Orang yang ingin sholat bersama imam hingga selesai ini dengan maksud melaksanakan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melaksanakan sholat ini mungkin melaksanakan sholat bersama imam hingga selesai, maka seolah-olah ia melaksanakan sholat sepanjang malam. Dan ingin meraih keutamaan witir di akhir malam, maka setelah imam salam witirnya, hendaklah ia berdiri lagi. Oh iya, jadi tidak terpisah, tidak selesai witir ini. Maksudnya, jadi tetap tidak ada witir 2 kali. Jadi di sini sebutkan, hendaklah ia berdiri lagi untuk menambah 1 rakaat. Jadi sholat taraweh Pak Manto kan 2, 2, 2. Sini berapa witirnya? 3 apa 1? 3. 2, 3. Iya kan? Nah, permasalahannya kalau ini tambah 1 jadi witir, jadi genap, kan dimintanya tambah 1 toh ini. Kalau ini witirnya itu 3 tambah 1, lah ini kita harus tahu ilmunya sholat sunnah 4 rakaat. Bener kan? Tapi kalau witirnya 1, 1, 2, 3, 4, 5, enak. Tinggal nambah 1 jadi genap. Ini maksudnya yang kemarin mungkin Pak Wanto. Jadi sepertinya kalau tidak ada witir 2 kali, adanya seperti ini. Jadi dijangkepkan bersama imam. Ya, yang bersama imam kan 3 rakaat selesai imam selesai pergi meninggalkan sholat berjamaah. Kalau kita ada niat untuk sholat lagi malam dan merasa yakin bisa bangun di malam hari, ya boleh sholat witirnya langsung nambah waktu itu. Tapi kalau ragu-ragu malam bisa bangun atau enggak, kebablasan apa enggak, itu kan capek sudah sholat 11 rakaat di awal malam, dan malamnya masih belum yakin bisa bangun apa enggak, bisa nambah 1 rakaatnya nanti setelah malamnya bangun. Benar-benar dia yakin bangun. Karena nanti kan kalau dia sholat sekarang witirnya tutup sekarang, nanti ternyata malam tidak bangun, dia kehilangan keutamaan. Makanya itu. Intinya kalau mau sholat lagi tambah 1 rakaat untuk menggenapkan itu. Makanya itu, kalau kita merujuk ke keterangan dari hadis ini, ya makanya silakan belajar dimanapun ya. Kalau kita merujuk hadis ini, disebutkan seperti ini. Jadi, ketika ingin meraih keutamaan witir di malam hari, ya kan, nanti, sedangkan dia sekarang saat sholat taraweh itu ingin juga selesai bersama imam, gitu. Sedangkan imam itu selesainya pasti diakhiri dengan witir, maka ketika rakaat terakhir imam witir, jangan diganjilkan. Maka genapkan.
Ini ya, jadi genapkan. Kalau menurut hadis ini, keterangannya beliau ini, genapkan seperti ini. Ini, nah kembali lagi, ini kalau witirnya 1 rakaat, kita genapkan menjadi 2 rakaat. Nah masalahnya kalau witirnya 3 rakaat, ditambah 1, ya berarti kita harus memakai kaidah sholat sunnah 4 rakaat. Gimana caranya? Cari ilmunya lagi. Nah, kita harus konsekuen. Kita mau cari cara ini ya harus konsekuen dengan cara ini ya konsekuen dengan cara ini. Silakan. Kalau misalkan enggak mau misalkan pakai cara ini, ya enggak apa-apa. Berarti nanti malam tidak ada witir lagi. Selama ini ya namanya makna bertahap ya. Kita baca ini sampainya seperti ini. Nanti yang ini tadi kita belum nemu keterangan hadisnya, walaupun sudah disampaikan di sini, ya. Jadi seperti ini disebutkan bila ia mengikuti imam dan witir bersamanya, kemudian ia ingin melanjutkan nanti, ya kan, maka hal itu tidak mengurangi witirnya. Ia boleh sholat sesukanya hingga terbit fajar dan tidak witir lagi. Kalau sudah selesai bersama imam, silakan tambahan tanpa witir lagi. Seperti itu. Karena beliau sholat dah seperti itu. Nah, jadi ada beberapa teknik pelaksanaan witir. Yang banyak di sini malah mutus. Ya kan? Di rakaat ke-10 keluar atau di rakaat ke-8 keluar. Iya Pak Manto ya? Ya kan? Ada beberapa yang melakukan seperti itu. Enggak apa-apa, silakan. Ya kan? Kehilangan keutamaan itu satu apa? Sholat sepanjang malam. Nah, ya. Jadi walaupun kita tidur itu dicatat sholat terus. Nah, Kadang kan kalau 10 hari terakhir kan ini nanti ada yang sholat sampai satu juz yang malam hari itu yang biasanya beberapa masjid yang belum pernah saya ceritakan itu 10 hari terakhir kan nanti ada sholat di malam hari itu. Nah, kalau boleh. kita kan kadang nggak yakin malam itu biasanya mulai jam 12, jam 1 ini kadang kan kita telat berarti kan nanti kalau telat nggak dapat keutamaan sholat bersama imam sampai selesai. Ya enggak apa-apa. Bisa di awal. Makanya itu. Siasat kita mendapatkan banyak keutamaan. Ya, baik seperti itu ya. Baik menjadi lebih baik ya. Kita lanjutkan. Hadis selanjutnya An Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbihi isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya salat witir dengan membaca Sabbihisma rabbikal a'la, Qul ya ayyuhal kafirun, dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Baik, sekarang masuk ke surat pendeknya witir. Kalau witir 3 rakaat, 1 rakaat dulu. Kalau witir 1 rakaat, apa yang dibaca Pak Manto? Ini Pak Mukim sering baca ini. Apa? Trikul 3 kul. Ini 1. Dan maksudnya kriteria 1. Atau ada 2 lagi, ada 1 lagi. Ini cuman kulullah ahad 1. Ya kan? Ini pilihannya. Mau dibaca 3-3-nya boleh, mau dibaca 1 juga boleh. Kalau witirnya 3. Rakaat pertama baca apa? Al-Ikhlas. Urutan kan? Al-Ikhlas, ini Al-Falak, Al-Alaq, terus Anas ya. Dah ini yang rakaat pertama. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Terus pilihannya kedua, ini Sabihis,
Terus Panjang. Al-Kafirun ya. Kafirun Al-Ikhlas. Terus ada lagi mungkin? Nggak ada. Ya kan? Nah, 3 ini. Pakai Pak Manto. Pak Manto bisa pakai yang mana? Hah? Pakai yang mana Pak Manto? Ini. Berarti 1 tol lah. Pakai ini, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga. Kalau saya tahajud. Hah? Witirnya? Ini witirnya. Witir 3 saya. Hah? 3. Lah ya witirnya, rakaat pertama apa? Bebas. Full. Terus rakaat kedua? Hah? Nah, itu ya. Jadi di sini menambah pengetahuan kita. Ternyata sampai witir pun itu diatur. Sampai bacaan witir diatur. Bacaan pertama seperti ini. Kalau 1 rakaat silahkan, tidak masalah. Ada tuntunannya. Terus kalau kita misalkan baca yang lainnya apa? Boleh silakan. Hanya saja tuntunannya seperti ini. Kembali lagi baik menjadi lebih baik. Ya, boleh silakan. Seperti Pak Manto kemarin, ya kan? Sholat qobliyah subuh. Mau sabihi sama sabihi sama al-hadakah hadithul ghasyiyah itu, nah itu silakan tidak masalah. Tapi Rasulullah mencontohkan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, ya kan? Ini seperti itu juga. Ini seperti ini, silakan. Ini juga seperti itu. Rakaat 1, 2, 3 atau rakaat 1, 2, 3. Urutan, ya. Baik, itu tambahan. Kalau ini menurut hadis ini, sabihis, kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Seperti itu. Diriwayatkan di 3 imam hadis ini menambahkan dalam riwayatnya, dan beliau tidak salam kecuali pada rakaat terakhir. Ini yang 3 rakaat. Ya, ini yang 3 rakaat. Terus Al-A'la ini. Kalau yang apa hadisnya yang 3 rakaat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu di masing-masing rakaat itu hadis yang mana tuh? Ada ini, di sini ada keterangannya. Sebentar. Di hadis pertama, Al-A'la Al-Kafirun Al-Ikhlas, jelas ini ya. Hadis kedua, yang ketiga, yang keempat tuh di sini belum muncul hadisnya. Hah? Di mana? Di riwayat selanjutnya. Terus? Itu saya pahamnya kok, berarti rakaat ketiganya tuh 3 ini full itu. Berarti yang rakaat pertama kedua tetap iya. Isma Al-Kafirun, rakaat ketiganya itu bisa Al-Ikhlas atau ketiga full itu. Ini tambahan ini. Berarti yang 1, 2, 3 Al-Ikhlas karena itu enggak ada. Nanti coba dicari. Jadi kemarin kan sudah dibahas. Belum tahunya kita itu tidak berarti bahwa itu tidak ada. Jadi ini tambahan lagi. Sabihis, Al-Kafirun sama 3. Nah. Ini ya. Baik, tambah panjang berarti ini. Terus ada tambahan lagi di sini yang terkait dengan hadis ini. Al-A'la Al-Kafirun Al-Ikhlas. Terus yang utama tidak mendawamkan dengan ketiga surat ini. Supaya tidak dianggap wajib. Nah, jadi seperti ini ya, ada beberapa bacaan di dalam sholat witir. Baik, lanjut. Hadis selanjutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
qala autiru qabla ang tusbihu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Muhammad. salat witirlah sebelum engkau masuk waktu subuh. Hadis riwayat Muslim. Ini ya. Ini witirnya di akhir kan, menjelang subuh, atau dalam riwayat lain disebutkan barang siapa yang memasuki waktu subuh dan belum witir maka ia tidak boleh witir. Seperti itu. Baik, lanjut. Hadis selanjutnya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. man nama anil witri au nasiyahu fal yusalli ida asbaha au dzakara. Diriwayatkan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang luput salat witir karena tidur atau lupa, hendaknya dia salat waktu subuh atau ketika ingat. Hadis riwayat Imam 5 kecuali Nasai. Ini menarik ini, beberapa yang disampaikan ini. Witirnya di siang hari, tahajud di siang hari sih. Tahajud di siang hari. Ada itu. Tapi kasus khusus. Artinya kita sudah biasa sholat malam, terus kesiangan, boleh dilaksanakan di waktu duha. Boleh itu. Tapi pelaksanaannya jangkep. Tidak ada witir. Genap. Ya seperti sholat duha biasa itu. Itu ada nanti kalau ketemu hadisnya. Jadi di sini ada informasi kita bahwa barang siapa yang tertidur hingga melewatkan witir atau lupa, hendaklah ia melakukannya di waktu pagi hari atau ketika teringat. Pagi hari dan waktu kita teringat menjadi catatan. Apa yang dimaksud di situ? Ada keterangannya di situ. Di sini disebutkan, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang ketiduran sehingga melewatkan sholat witir hingga terbitnya fajar kedua setelah lepas sholat subuh maksudnya, maka ia boleh melakukannya walaupun sudah terbitnya fajar kedua. Nah, ada hadis yang membolehkan sholat witir ini ya, witir. Dan hadis ini sahih. Semuanya ini teknis pelaksananya ada di situ. Beda sholat witir. Ada keterangannya di situ. Kalau memang terjaga, terus witirnya lewat sampai subuh, itu enggak ada witir lagi. Itu ketiduran. Ada kesempatan untuk menjalankan witir. Kalau ketiduran. Nah, masalahnya teknik pelaksanaan witirnya itu. Ini yang harus kita pelajari ini. Kan kita harus tahu tekniknya gimana, apakah sama atau enggak. Seperti misalkan tadi sholat tahajud di siang hari, maksudnya di waktu duha, itu boleh. Hanya saja kasusnya tertentu saja. Istiqomah terus kemudian lepas, ya kan? Nah, itu dilaksanakan di sholat duha, di waktu duha. Itu nanti kalau ketemu hadisnya nanti. Kalau di sini ada kebolehan, misalkan ini loh mungkin Andika yang terakhir ini. Orang yang biasa, ini loh terakhir ini. Ada segolongan ulama berpendapat tidak boleh mengkodok witir sesuai dengan sifatnya yaitu penutup malam. Nah, dan orang yang terlanjur masuk waktu subuh belum witir, maka ia telah terlewatkan witirnya, sudah terlewat berarti witirnya. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban. Untuk pendapat ini, mereka juga berdalih dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang bersumber dari hadis Aisyah. Apabila Rasulullah SAW ketiduran atau sedang sakit sehingga terlewatkan sholat malam, maka beliau melakukan sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Nah, kenapa 12 rakaat? Satunya itu witir. Tapi karena witir tidak ada di waktu duha, dijangkepi.
Jadi 12 rakaat. Nah ini ada hadisnya muncul ini. Langsung dua atau satu? Satu. Dua. Seperti duha. Seperti teknis pelaksanaan duha. Hanya saja niatnya kita mengkodok tahajud. Satu paket tahajud yang tidak terlaksana. Jadi kalau udah istiqomah ya, satu paket satu terlaksana, dilaksana di waktu duha, ya dua. Ketika witir, dijangkepkan jadi dua. Ya ini muncul hadisnya di sini. Hah? 12 atau 10. Jadi kembali lagi, kalau mau satu paket ya minimal kan 21 toh. 2 sholat malam, 1 witirnya. Berarti kalau dilaksanakan di waktu duha, ya 22. Begitupun kalau 221 biasanya. Ya berarti ya 222. Seperti itu. Jangkepkan intinya. Jadi di situ di sholat duha itu ada bagiannya sholat tahajudnya, qodok tahajud. Yang satu ada bagian dari witirnya yang dijangkepkan. Terus demikian ini karena beliau biasa melakukan witir 11 rakaat, maka pada siang hari beliau mengendapkannya dengan tambahan 1 rakaat. Kenapa? Karena itu orang yang biasanya witir 3 rakaat, nah ini kembali lagi ada ilmunya, yang biasa witir 3 rakaat lalu ia lupa tidak melaksanakannya, maka yang utama adalah melakukan dengan 4 rakaat di siang hari. Kembali lagi, 4 rakaat ini pelaksanaannya seperti apa? Apakah 22 atau 4 langsung? Kalau 22 umum kita laksanakan. Kalau 22 gimana caranya melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat yang benar itu seperti apa? Sholat sunnah ya. Sholat sunnah 4 rakaat yang benar itu seperti apa? Cari nanti ilmunya. Orang yang biasa melakukan 5 rakaat witir melakukannya dengan 6 rakaat. Jadi dicangkepi terus. Seperti itu. Orang biasa dan orang yang biasa melakukan 11 atau 12. Ini dianggap semacam qodok witir. Hanya saja dilakukan dengan jumlah yang genap. Di waktu yang bukan malam. Pada bagian lain, Syekh mengatakan witir tidak bisa dikodok loh. Ada satu menyampaikan witir boleh dikodok, ada yang menyampaikan witir tidak boleh dikodok. Ya seperti itu ya. Pendapat yang kuat adalah witir bisa dikodok di siang hari dengan jumlah rakaat yang genap. Nah kembali lagi, ini ada selalu fikih akan seperti ini. Ya, jadi boleh dilaksanakan. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah mungkin, atau karena sudah fitrahnya apa? Sifatnya witir kan di malam hari, penutup malam. Nah, mungkin seperti itu, ya. Jadi banyak fikih keterangan di sini. Pak Manto gimana pernah seperti ini? Yang saya lakukan setiap hari. Apa ini? Witir 11 rakaat? Enggak. Oh, enggak. Ini, Gimana? bacaannya. Oh, bacaan witir? Iya, Oh, saya kalau tahajud dari Al-Haqqum sampai Nas. oh ya, oh panjang sekali. Loh, lihat witirnya kok. Oh iya. Witirnya. Witir pertama, 3 apa 1? 3. Oh 3. Witir pertama, rakaat pertama. Idajah saya. Oh iya, terus? Idajah. Kedua, Al-Falaq. Oh iya. Oh, itu apa sih ya? Oh, Itu loh. Akafirun dulu atau idajah terusan? Idajah terus Al-Lahab, tabat jada, terus? Ketiga ini Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Oh gitu. Qul huwallahu ahad, Heeh. Qul Falaq, Hah? Qul Nas. Oh Ini. gitu. Ada ini loh, dijaga. Ada. Ada ini. Oh itu. Muncul nanti ya. Makanya itu. Berarti Pak Mantu sudah belajar dulu. Loh, ini dari zaman tadi kok. Loh, muncul ya. Ada di situ nanti keterangannya. Ini enggak baca enggak? Yang apa pertama? Al-Kafirun. Udah. Pertama apa? Idajah. Idajah. Oh idajah. Tapi di sini kalau Di situ. ya
Coba kalau saya ijazah, Idajah, terus nggak ada. terus yang kedua Al-Lahab, Alhab ya. Ah, justru Terus terakhir tiga. dalam rakaat terakhir Tiga membaca kul. Kul huwallahu ahad dan surat Al-Falaq dan Nas. Nah, saya 3 ini kan. Ya. Jadi 1, 2, 3. Oh, Iya. Pak Manto ini, ya gitu. Bagus ada dasarnya kan. Tiga kul. Kan? Kul huwallahu ahad, Kul Falaq, Kul Nas. Yang barokat sebelumnya ini. 2 rakaat semua Idajah sama Al-Lahab. Oh iya itu. Bener tuh Pak Manto. dari Al-Hakum itu sentek dong. Iya, terlalu panjang itu Pak Manto. Lu kan dia banyak itu, Bos. Ini di sini Pak. Di sini tulisnya barokat pertama Al-A'la, terus Al-Kafirun. Lo pakai lainnya, pakai yang ini. Atau pakai yang ini sesekali. Sabis yang pertama. Terus Apa dosa sampai lah yang kedua, katakan hadisul qosiyah. yang kedua Al-Kafirun, yang 3 Al-Ikhlas. Ya pakai ganti-ganti. Ganti. Ya. Baik, ada tambahan mungkin Andika, tambahan lagi. Terus selalu ini Pak Manto. Iya, jadi entek dari Al-Hakum langsung entek. Apa habis barang? Loh, kalau sholat ya, ini ya Pak Manto, sholat mulai dari Al-Hakamut Al-Hakamut 1. Setelah Al-Hakamut kan Al-Asr toh? Al-Asr, iya. Al-Asr. Al-Asr. Setelah Al-Asr kan Al-Asr. Wailul likulli humazatil lumazah. Terus setelah itu Terus apa? Alam taro. iya. Ya. Terus Taro terus fi'il apa? Al-Lail. Alain. Ah, terus? Wailul. Ah, Ya, terus wail. Ya, wis. apa? Ara'aital ladzi. Arataladi. Ah, terus? Terus Terus itu terus rakaat pertama lagi nanti ina atau ina. Ina atau Ina. Terus Al-Kafirun. Nah, berarti rakaat pertama ina atau ina, rakaat kedua Al-Kafirun. Iya. Panjang suratnya panjang yang mana? So ngikuti sama bos. Urutane lu, urutane. Lah enggak cocok berarti lah. Lu tapi Al-Qur'an Kan rakaat pertama harus lebih panjang daripada rakaat kedua, ya disunahkan. saya ngikuti Urutannya ya. Iya. Kalau Lah enggak. Gak mau bulan. Kalau seperti Pak Manto mesti ketemunya itu satu Al-Lail di rakaat pertama, rakaat keduanya lebih panjang, Al-Ma'un. Terus yang kedua Ina atau Ina itu rakaat pertama, rakaat keduanya Al-Kafirun. Ketemunya itu. Ya tahu Manto. Makanya digeser dikit aja Manto. Al-Kafirun di sini. Hah? Nah, jadi urutannya mulai pertama apa? Al-Hakum Al-Asr Al-Ikhlas. Nah, ini satu dah nih apa? Wailul likulli ini sambungkan ke Ina atau Ina. Ke loncat. Terus enak. Alam taro. Terus ila kan panjang pendek, Ara'aital ladzi pendek lagi. Atau alailnya nyambung ke Al-Lahab. Al-Lahab sebelum itu enak itu urut itu. Ya kan? Oh, ini ketemunya pendek. Ya ngikuti Al-Qur'an. Iya benar, tak apa. Ya. Oh ya, hafal betul Pak Manto. Loh, yo. Amma yatasa. Saya mikirnya, Pak Manto mulai Anaba, Anaziat, Oh, jangan. Ala. Jangan hari kata lah. Ya, lihat ya. Itulah sedikit informasi bagi kita terkait dengan teknik pelaksanaan sholat witir dan sholat malam. Keterangan yang perlu dipelajari ini yang jelas ini adalah tadi pelaksanaan sholat ini 4 rakaat tadi, ya kan? Coba cari teknis pelaksanaannya karena sejauh sepengetahuan saya, seingat saya itu teknik pelaksanaan 4 rakaatnya itu beda dengan 4 rakaat yang wajib, ya kan? Karena
saya belum detail dalam itu, dalam belajar 4 rakaat itu akhirnya mundur saya. Dua aja yang jelas ilmunya ya. Seperti itu. Terus yang lainnya bacaan-bacaan sholat witir ini. Fokus Pak Manto, ya kan? Semuanya enggak tahu itu. Kalau ada ini Pak Manto. Ya kan baru tahu gitu Pak Manto ini. Luar biasa. Lah. Ya, kawan-kawan sama Dokter Hana. Dokter Hana kan Madiun, deket. Ya deket, Bos. Nah, sama Wardi, ya, ketemu Boro nanti. Baik, alhamdulillah kurang tuh. Nah, iya jamaah tabligh kok Manto. Hah? Kemungkinan saya itu tempat itu Rasulullah salam langsung naik ke atas istirahat dulu. Terus rakaat lagi. Tetap berarti, tetap 2 rakaat. Istirahat. Oh iya, ada keterangannya. Saya pernah dengar juga keterangan seperti itu. Jadi 4 rakaat ini sebenarnya itu 2 rakaat. Tapi Rasulullah di sini itu istirahat. Jadi 2, tetap ini 2, terus istirahat. Bebas. Pokoknya istirahat, jeda waktunya. Terus dilanjutkan 2 rakaat. Saya dengar keterangan seperti ini juga. Santai. Seperti Pak Manto kan? Itu makanya itu. Itu. Pak Manto enggak mau jadi imam tarawih di sini kan gitu. Masa imam diperintah sama Handika? Enggak mau kan? Ya, imam ya harus perintah jamaah. Imam selesai dulu, masa imam baru selesai sini sudah Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak mau Pak Manto, makanya mundur Pak Manto nama jadi imam di sini. Yang sana enggak merintah kan jamaahnya bingung. Ya itu ya. Itulah latar belakang Pak Manto jadi imam tarawih Pak Manto ya. Baik, alhamdulillah itu saja yang bisa kita pelajari. Kurang lebih saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.